Kabut perlahan menghilang dari hatiku, dari hidupku. Terang pun jadi milikku, hangatkan rasa, tentramkan jiwa. Semula aku tak menyadari anugerah satu yang terindah. Telah ku temukan cinta yang terindah selama ini, menepis bayang-bayang, menghapus keraguan. Dalam dekatan cintaku yakinkan takkan berpisah, semoga selamanya terang milikku juga yang terindah. Takkan berpisah, semoga selamanya terang milikku juga yang terindah, yang terindah, yang terindah. Terang milikku juga. Langkah selanjutnya saya ingin mengikuti Putri Indonesia, dan saya juga punya mimpi untuk menjadi model internasional. Dan kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah saya ingin mengikuti Miss World. Terus rencana kamu selanjutnya apa, Andre? Kalau saran Mama sih, kamu istirahat aja dulu di villa. Nggak usah deh, Ma. Lagian besok pagi saya juga udah mulai mengajar di SLB Tunas Harapan. Saya akan coba memperdengarkan beberapa kunci-kunci dasar gitar ya. Mira. Wah, Lek. Sorry nih, Lek. Bukannya gue ngecilin lo. Nilai matematika lo dapat berapa, Lek? Hah? Apa urusannya? Kalau kamu ngerti, ngapain kamu terus-menerus ngeladenin sebrengsek itu? Udah lah, Nu. Kalau bisa kita tuh nggak cuma memaafkan kesalahan orang, tapi lupain aja. Kalau Mbak merasakan hidup dalam gelap seperti Mira, Mbak juga pasti selalu memikirkan hal-hal yang gak pernah Mbak pikirkan sewaktu Mbak bisa lihat. Wah, kamu ada bakat jadi penyair. Lagi santai-santai aja. Kok nggak nelfon aku sih? Udah bosen ya? Ya udah, kamu matiin telepon kamu sekarang ya. Loh kok? Iya, biar aku yang telepon kamu. Halo? Amel. Ini Dendi ya? Iya, Mel. Iya deh, kamu pintar, aku bodoh. Tapi kalau kamu nggak cepat mengambil manuver, biar aku yang bertindak. Kalau cara kerja kamu lambat begitu sih, iris deh kupingku kalau kamu sampai berhasil. Terserah deh kalau itu mau kamu. Tapi asal kamu tahu, ya, keinginan kamu itu tidak akan kesampaian kalau kamu tidak merubah pendirian kamu. Tapi kalau mesti jadi pelayan, ya ampun. Denger ya, kalau yang namanya strategi, taktik, kalau aku mesti nyuapin dia, ngeladenin dia, aduh, ya ampun. Sorry deh, enggak deh. Mai, di dalam surat wasiat itu, kita hanya disuruh mengurus dan menjaga harta anak-anak itu sampai mereka cukup umur. Tapi kalau kamu mau nikung, lihat dulu jalurnya. Alah, bilang aja kalau kamu nggak mampu. Sebenarnya sih aku bisa menghubungi sepupuku kalau kita ingin cepat berhasil. Kayaknya ada yang semangat banget ya sekarang kalau pergi ke sekolah. Mbak aja tuh males, gini hari belum mandi. Pas giliran ada kontesan kejuaraan yang ada hadiahnya, baru aja rajin. Masa sih? Tapi bener loh, Mir. Kamu kelihatan lebih cantik. Oh, Mbak bisa aja. Benar. Ya, namanya juga perempuan, Mbak. Nih, susunya minum. Makannya udah kenyang belum? Udah, Mbak. Mbak mandi dulu ya. Mel, sebentar.
Ada apa, Om? Kalau kamu setuju, Om akan siapkan ya seperti suster atau babysitter untuk Mira. Buat apa sih? Saya cuma khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Mira. Kamu tahu sendiri apa yang terjadi di luar. Kita nggak bisa percaya pada siapapun. Om cuma takut membayangkan Mira yang tidak berdaya menghadapi. Tuh kan, Om ngapain sih pakai bilang Mira nggak berdaya segala? Dia pasti sakit hati, Om. Sorry, Om tidak bermaksud. Kamu juga tadi malam bilang bahwa kamu tidak bisa membantu mereka. Gimana sih kamu? Mira, Mbak tahu kamu pasti tersinggung sama omongannya Om Hardi. Tapi Mbak udah bilang ke dia supaya nggak menganggap remeh kamu. Nggak apa-apa kok, Mbak. Emang kenyataan seperti itu. Mbak nggak pernah menganggap kamu kayak gitu, Mira. Dan Mbak yakin kok ada yang Mbak nggak seperti itu. Seperti apa, Mbak? Mira emang orang yang nggak berdaya kok, Mbak. Mira, Mbak nggak mau dengar kamu ngomong kayak gitu lagi. Dan Mbak minta ya, kamu tolong jangan berubah semangatnya cuman gara-gara omongan kayak gitu. Maaf ya, Mbak. Mira udah buat Mbak sedih. Mir, cuman kamu harta berharga Mbak satu-satunya. Kalau kamu bilang hidup kamu nggak berarti, Mbak akan ngerasa hidup sendirian. Dan jangan harap Mbak berani ngejalanin hidup ini. Kamu jangan pernah ya menganggap diri kamu lemah. Tapi di luar sana masih ada yang berpikiran seperti itu, Mbak. Biar aja, Mir. Orang itu ngomong sesuai dengan keterbatasan pola pikirnya. Mbak mau adik Mbak setegar biasanya ya. Malah kalau bisa makin hari kamu makin tegar, Mir. Iya. Setegar penyanyi rock ya, Mbak ya. Iya kan? Iya. Amin. Cara kamu menghadapi juga, kamu harus tegas. Kita harus membuat dia mempunyai rasa tanggung jawab. Jangan setiap hari kerjanya cuma mencari kesenangan aja. Tidak ada anak muda yang berhasil menjadi sesuatu kalau masa-masa produktifnya cuma digunakan untuk senang-senang, mabuk. Kalau kamu tidak ajar dia, suatu saat dia akan mempermalukan kita. Lihat aja. Papa jangan mengutuk gitu dong, Pak. Kalau masalah minum, senang-senang, siapa sih anak orang terpandang tidak begitu? Saya rasa Pak Dandi itu tahu kapan dia harus mengejar cita-cita dan kapan dia harus senang-senang. Papa jangan kaku gitulah. Kaku gimana? Apa kita harus melakukan dia begitu aja? Membebaskan dia melakukan semaunya. Aku nggak peduli sama anak orang, Ma. Tapi dia itu sudah kelewat batas. Iya. Mama akan tegas, tapi tidak keras. Karena kalau dia sampai kabur, kita akan dapat masalah baru lagi, Pak. Biar aja. Loh, Papa tuh ngomong apa? Kalau dia mau kabur, biar aja. Biar dia ngerti susahnya hidup di luar. Kamu jadi pakai mobil hari ini? Jadi, Ma. Nggak apa-apa kan? Mama dulu melarang karena kamu masih pakai obat. Mama takut kalau kamu mabuk di jalan. Malah cilaka lagi. Ya, mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa, Ma. Lagian ini mobil mesinnya masih oke kok. Lumayan buat ngajar. Iya, boleh. Tapi hati-hati ya. Jangan berisik loh. Malu sama tetangga. Iya, Ma, ya. Halo Mel, lagi di mana? Aku lagi di sekolahannya Mira, Den. Mira sekolah, hebat dia. Kamu ke kampus jam berapa? Aku janjian sama anak-anak di mall. Kamu latihan tenis nggak? Iya, tapi agak sorean. Nanti aku lihat ya. Boleh. Oke deh Mel, sampai ketemu di kampus ya. Ada salam tuh dari Vena. Oh, salam lagi ya buat dia. Dah. Oke, bye. Ger banget sih.
Lagian apa juga yang masalah buat dia. Pagi-pagi gini udah manyun. Biarin. Dra, Mira udah lewat belum sih? Kayaknya belum deh. Gue belum nyium baunya tuh. Ini malu kali yang ketut. Lo kali. Buset, rame banget nih. Pada ngapain lo pagi-pagi udah ada di sini? Biasa, Mira. Gue kemarin ceritain yang lo bilang, pada nongkrong semua di sini. Wah, nggak kena nih. Lata aja lu pada. Males dah gue. Orangnya cuma satu. Yang minat separtai gini. Udah, gue cabut. Bodoh. Kalau satu kan saingan. Mira? Dik, Mir? Kamu bawa parfum kan, Mir? emang kenapa? Bawa nggak? Bawa, emang kenapa sih, Dik? Aku mau ngerjain tuh rombongan si Alek. Mana, Mir, parfumnya? Bentar ya. Halo. Selamat siang Amelia, cantik ya. Iya. Ini dari siapa ya, Mbak? Aduh, susah sekali ya saya cari kamu. Ya maklum sih namanya orang cantik. Gini Amelia, kayaknya kantor saya tuh butuh sekali model iklan, apalagi orang cantik kayak kamu. Kamu mau dong? Boleh, Mbak. Untuk produk apa? Aduh, banyak sekali Amelia, tapi yang keburu-buru ini sih kayaknya mobil Itali. Mobil sport dari Itali. Kamu mau kan? Aduh, atau gini deh, kamu besok pagi bisa dong ke kantor kita. Oh, boleh, Mbak. Kamu catat sekarang ya. Jalan Kartika, Blok 7, nomor 17. Iya, oke. Tapi kapan saya ke sana, Mbak? Aduh, pagi dong, cantik. Bisa ya, please? Iya, oke deh. Sampai ketemu besok ya, Mbak. Oke, jangan sampai enggak ya, sayang ya. Oke, bye. Bye. Kamu kenapa sih? Tebak aja. Kenapa? Kamu dapat sponsor dari Putri Kampus lagi? Selamat pagi, Mira. Mau kemana, Mira? Sini, duduk samping Alek. Dra, sejak kapan tangan Mira jadi bengkak? Jalan dong. Kurang ajar lo ya. Ika, awas lo ya. Serius banget sih, Nu, bacanya. Maklum lah, namanya juga mau nyelesain S1. Ya, kira-kira 2,5 tahun lagi kali. Kamu nggak latihan, Mel? Semalam kok telepon kamu sibuk terus sih? Bukannya kebalik. Iya, aku emang lagi nerima telepon waktu kamu janji mau telepon aku balik. Tapi setelah aku selesai, kamu malah nggak mau ngomong. Kamu marah ya sama aku? Ya habisnya aku suruh tutup sebentar, malah sibuk hanya menyambung. Kita keluar aja yuk, Mel. Kayaknya
gue di sini udah di blacklist deh. Yuk. Karena sekarang kelas sudah dibagi sesuai dengan minatnya masing-masing, maka seharusnya kalian harus lebih berkonsentrasi. Tadi para pemain angklung dari kelas lain sudah menunjukkan kemampuan yang menurut saya cukup hebat. Nah, sekarang saya mau dengar apakah kalian semua bisa kompak bersanding bersama-sama dalam sebuah orkestra dengan pemain musik yang lain. Memangnya kalau bisa kakak mau mentasin kami? Loh, kenapa enggak? Oke, sekarang kalian dengarkan dulu yang ini. Diingat-ingat lagi, nanti kita coba sama-sama. Ya. Loh, kayaknya itu udah pernah kakak ajarin deh. Iya, betul. Masih ingat kan semuanya? Oke, kalau gitu kita coba sama-sama. Saya beri kode, baru setelah itu kita mulai. Ya. 1, 2, 3, mulai. A. Gede lagi. Sekali lagi. A. Gede lagi. Sekali lagi. Kamu ngapain sih? Gimana kita? Udah yang lain aja, yang lain. Amal lagi latihan, nanti dia nggak keringetan lagi. Ya, Pak, bukan begitu. Biar gimana juga kan Dani kan cowok. Sering ambil cewek. Iya. Pak. Iya, Pak. Kala juga maklum, Pak. Dia pemain beneran. Saya cuma fun aja kok, Pak. Bener tuh, Pak. Bener nih kamu main. Bener, Pak. Nih, kamu kalau bisa ngalahin dia, kamu nanti saya jadiin pemain cadangan. Janji, Pak. Lagi, lo harus menang ya. Oh, bisa, Mel. Latih dia, Mel. Ayo, Mel. Kita main. Bos, bisa bos. Awas kamu, Den. Oke, yuk. Belum panas. Sekali lagi. Aduh. Udah deh, kamu jangan mimpi ngalahin Amel. Sana, sana. Dia kan pemain, Pak. Ya udah, sana, sana, sana. Payah lu. Aduh, dulu. Ayo, Mel ya. Siap, Mel. Lagi Pak, makannya minum sum-sum kambing, Pak. Biar lincah larinya kayak anak kambing, lucu kan? Mas, udah dulu ya. Aku ada kuliah soalnya. Oke. Kamu mainnya tambah bagus. Kamu tingkatkan, pertahankan aja. Oke, makasih ya, Mas. Ya. Sampai besok ya. Oke. Amel jago.
hebat. Kuat banget. Udah dulu ya. Aku ada kuliah. Kamu mau ganti baju dulu kan, Mel? Kamu bareng Sita ya. Kita duluan. Oke. Yuk, Ton. Yuk, Mel. Iya, aku juga mau ke kampus nih. Aduh, angkatin si Dendi ya. Angkat kemana? Dia mah cuma manja aja nih, orang apa-apa juga ya. Manja sama siapa? Sama nenek lo. Mau kakek gue kali. Mel. Kalau kamu besok latihan lagi aku ikut ya. Oke, Den. Tapi nggak pakai jatuh ya. Udah, aku duluan ya. Dadah. Bye. Salah nggak sih kalau aku ngedeketin murid sendiri? Tapi dia memang pantas untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa. Kelihatannya ada penggemar rahasia nih. Hati-hati. Nggak mungkin ini pekerjaan orang luar. Nggak mungkin, Pak. Bu, bawa Mira kembali ke kelasnya. Iya, Pak. Ayo, Mir, kita kembali ke kelas. Ayo, Bu. Hati-hati. Pak, suruh Midun membersihkan beling-beling ini. Baik, Pak. Goblok. Kenapa gue mesti lari sih? Kayak maling aja gue. Loh, Andre, mau buang air? Enggak. Iya, mau buang air. Bapak punya rokok? Maaf, saya tidak merokok. Nggak baik. Yaudah, saya mau ke kelas dulu ya. Iya, Pak. Udah nggak bener nih urusannya nih. Kalau pembina lain tahu bisa gawat. Aduh, kacau deh. Goblok banget sih gue. Gimana? Ada kesulitan? Kamu senang kan ngajar anak-anak? Senang, Pak. Tapi Pak. Tentang kejadian tadi. Waktu Mira menjatuhkan toples di taman. Iya. Kenapa? Sebenarnya
Sebenarnya saya yang salah, Pak. Sayalah yang menaruh bunga mawar di atas toplesnya Mira. Sehingga waktu dia menyentuhnya, dia kaget dan akhirnya toplesnya jatuh. Tidak apa-apa. Cuma kalau saya boleh tahu, kenapa kamu memberinya bunga? Waktu di kelas tadi, saya sudah berjanji akan memberikan sesuatu kepada anak murid yang paling maju dalam mengikuti pelajaran. Tapi sebenarnya saya cuma bercanda, Pak. Andre, cara seperti itu tidak baik diterapkan untuk mendidik anak-anak di sini. Kemampuan mengejar pelajaran harus datang dari kemauan anak itu sendiri. Bukan karena iming-iming sesuatu. Iya, Pak. Saya minta maaf. Tapi entahlah. Mungkin itu cuma salah satu alasan saya saja kenapa saya memberikan bunga kepada Mira. Kenapa? Kamu terpesona sama kecantikannya. Itu biasa. Tapi hendaknya kamu harus bisa menahan diri. Tidak mudah membina hubungan dengan orang yang cacat netra. Kamu mungkin sudah punya sedikit kemampuan untuk menghadapi mereka. Tapi itu dalam posisimu sebagai seorang guru menghadapi muridnya. Belum lagi kalau walinya tidak suka. Aduh, Pak, saya rasa saya belum kepikiran sampai sejauh itu. Saya baru kagum saja kepada kegigihan mereka. Dan rasanya saya tidak mau memaksakan diri, Pak. Nanti malah saya jadi terjebak sendiri dan akhirnya membuat Mira sakit hati. Masa muda memang asik ya? Pak. Loh. Saya kok malah jadi curhat sama Pak Alim. Begitu aja deh, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian tadi. Saya permisi dulu, Pak. Iya. Mari, Pak. Selamat siang. Silakan dimasukkan dalam tas dulu bawaan kalian. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum pulang, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Ingat, hati-hati terhadap orang yang baru kalian kenal maupun yang tidak dikenal. Meski kalian semua diantar sampai depan pintu. Kejadian yang menimpa pada Mira tadi menandakan bahwa ada orang yang berniat untuk mengganggu kalian. Khususnya kamu, Mira. Kamu harus selalu waspada dan hati-hati. Baik, Bu. Baiklah. Sekarang kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Bu. Bu, rasanya jadi was-was, Bu. Kalau bisa segera dirapatkan, Bu. Tanda-tandanya sudah kelihatan semuanya, Bu. Jangan-jangan anak itu sekarang belum sembuh betul. Tahu nggak, Pak, di kampung saya ada pecandu yang merampok keluarganya sendiri. Waktu pulang dari pengobatan sih katanya sudah sembuh. Baru seminggu, Pak. Iya. Dengan berpakaian ninja-ninjaan. Tahu nggak, dia masuk ke kamar bapaknya. Dia nodongin golok. Wah, ini bahaya nih, Bu. Kakaknya. Sudah. Nanti saya akan angkat bicara. Pokoknya saya tidak setuju dengan program tumbangan ini. Betul. Ayo, silahkan. Ayo. Kira-kira kamu merasa terteror nggak sih dengan kejadian tadi? Nggak juga sih, cuma aku agak sedikit kaget aja. Kalau menurut aku itu malah romantis. Mesum juga sih, terlalu mendramatisir. Kira-kira siapa yang melakukannya ya? Yang jelas dia orang yang bisa ngeliat. Buktinya aja dia bisa naruh bunga tanpa sepengetahuan kamu, Mir. Iya. Aku rasa dia ngefans berat deh sama kamu. Mira.
saya Andre. Dari suaranya saya sudah tahu, Kak. Iya? Saya pulang duluan ya. Iya, Kak. Mari semua. Iya, Kak. Sampai ketemu besok ya teman-teman. Ya, Damira. Mir, sering-sering kirim surat ya. Ya udah dah. Mira. Mira. Maaf, Pak. Kamu guru musik baru di SLB kan? Iya, betul, Pak. Saya Andre. Kak Andre kok di sini? Iya, Mir. Saya aja yang nganter kamu masuk ya. Boleh, Mir. Mari, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa kamu? Biar kita masuk dulu dong, Tante. Saya Andre, Tante. Saya guru musik di sekolahnya Mira. Kok tumben nih pakai nganterin segala? Iya, tadi saya kebetulan lewat jadi sekalian mampir. Kakak duduk dulu dong. Mira ganti pakaian dulu ya. Iya, Mir. Mari, silahkan masuk. Ya, terima kasih. Kamu memangnya punya dasar pendidikan musik? Kok bisa ngajar sih? Iya, kebetulan saya pernah belajar di sekolah musik. Tante suka musik? Tante ini sebelum dilamar Om ikut paduan suara loh. Ya, hobi deh. Tapi sekarang kalau ada yang mau ngajarin Tante, Tante seneng banget loh, Andre. Maaf, Tante. Ngomong-ngomong, Mira berapa bersaudara ya? 2, itu juga udah repot ngurusnya. Apalagi yang ini nih, susah banget. Udah keadaannya begitu, kalau dikasih tahu nggak mau nurut lagi. Payah. Iya, memang kita harus sabar, Tante. Apalagi kan keadaan Mira memang lain. Dre, memangnya kamu kalau ngajarin musik itu dibayar berapa sih? Nggak seberapa sih, Tante. Tapi saya malah beruntung karena saya bisa sambil belajar. Kalau gitu kamu ajarin Tante ya. Private. Nanti Tante bayar deh. Yang mau belajar, Tante? Iya. Kamu setelah ngajarin Mira, kamu ngajarin Tante. Atau gini. Sebelum Mira pulang, kamu ajarin Tante dulu. Nanti kalau Mira udah pulang, kamu baru deh ngajarin Mira. Gimana? Mau ya? Tante pengen sekali lo belajar gitar. Maaf, Tante. Saya waktunya, Tante. Tante? Mira? Tante masih di sini? Andre, Tante tinggal dulu ya ke dalam. Tante. Tumben lo dia bisa ramah sama tamu. Kamu lucu juga ya, Mir. Emangnya kenapa, Kak? Apa sebelumnya Kakak berpikir kalau orang tunanetra itu harus hidup selalu dengan kesedihan? Oh, enggak. Bukan. Maksud saya bukan begitu. Saya malah nggak kepikiran ke situ. Capek, Kak, kalau sedih terus. Kak Andre,
Kira-kira berapa lama sih kita latihan gitar supaya jago? Kita nggak akan pernah bisa jago, Mir. Loh, kok? Semakin kita pintar bermain, maka semakin terlihatlah kekurangan-kekurangan kita. Makanya kita bakalan terus berlatih dan berlatih terus. Begitu ya. Kak Andre? Oh. Kok diem aja sih? Oh, enggak apa-apa, Mir. Tadi kamu kaget ya? Oh, kejadian tadi di sekolah ya? Iya, waktu kamu kepegang bunga. Iya, Mira kaget banget. Mira ngerasa geli-geli gitu lagi. Ih, kira-kira siapa yang jahil gitu ya, Kak? Itu bukan orang jahil, Mir. Itu orang yang simpatik sama kamu. Itu dari pengagum kamu. Pengagum? Emang apa yang dia kagumin? Ya macam-macam. Kamu kan cantik. Maksud saya kamu baik. Mir, makan dulu sana. Biar Andre, tante yang temenin. Ntar aja deh tante, belum lapar. Nanti kamu masuk angin lagi. Om Hardi nanti marahnya kan sama tante. Andre kan mau nunggu. Iya kan, Andre? Iya, Mir. Lebih baik kamu makan dulu. Saya tunggu kok. Kak Andre udah makan belum? Kamu aja. Saya mesti makan di rumah. Mira nanti aja deh makannya. Males tante. Tuh, lihat Andre. Susah kalau dibilangin. Ya udah deh, serah. Mir, udah lama kamu sampai rumah? Mbak, kenalin dulu dong. Amel. Andre. Sita. Udah lama, Mas? Mir, saya permisi aja dulu. Permisi, Mbak. Kok buru-buru sih? Iya, saya sudah dari tadi. Mari. Makasih ya, Kak. Itu cowok cakep juga loh. Kalau ngedenger dari suaranya, kayaknya sih emang... Ngomongin apa nih? Kamu tuh mulai centil ya, Mir? Ini sih ngajar-ngajarin, ah. Mbak kenapa sih gerusak-gerusuk gitu? Bikin tamu gelisah, tau nggak? Biarin aja, lagian guru pakai main ke rumah murid segala. Ngapain? Emang kenapa lagi? Kalau dia berani macem-macem sama kamu, awas dia. Ih, Simba kenapa sih? Lihat kali ya. Mah. Kalau seandainya saya jatuh cinta, Mah. Terus pacaran sama anak tunanetra, Mama bagaimana? Apa? Baru sekali ngajar, udah kecantol. Profesional dong, Andre. Ya kan itu baru seandainya, Mah. Ya, tanya aja sama diri kamu sendiri. Ngajar mereka aja nggak gampang. Pakai jatuh cinta segala. Tapi, Mah, di situ ada murid cewek. Cantik deh, Mah. Cantik banget. Kamu ini, apa perlu Mama bawa kamu ke psikiater? Jangan-jangan masih karatan otak kamu karena narkoba. Ngaco. Mama nggak mau.
Kabut perlahan menghilang dari hatiku, dari hidupku. Terang pun jadi milikku, hangatkan rasa, tentramkan jiwa. Semula aku tak menyadari anugerah satu yang terindah. Telah ku temukan cinta yang terindah selama ini, menepis bayang-bayang, menghapus keraguan. Dalam dekapan cintaku yakinkan takkan berpisah, semoga selamanya terang milikku juga.